Wow. Inilah tugas Aboy dan juga Baleski untuk menyeimbangi juga bagaimana Suns dan Keyboy. Tidak seperti di game yang pertama, tapi game yang kedua akan kita mulai juga. Oke, lihat draftnya mereka akan sama. Mereka akan kunci Persis. the key atau the solution untuk para pasukan dari Geek Farm. Mereka bisa menghandle pergerakan Marky. Dengan apa? Dengan cara mereka melakukan pick off atau deny pick terhadap hero nyaman Marky. Tapi untuk posisi jungler, mereka kayaknya nggak mau berkutat dengan adanya Baxia. Mereka juga tidak mau berkutat dengan permasalahan Aboy dengan dua hero utility-nya. Yap, melepas kembali Rafaela dan juga Valentina. Dan Valentina masih menjadi prioritas untuk Geek Farm. Apa tuh? Mikel, di mana Mikel? Di mana tadi dia? Di mana Mikel? Wow, walaupun dia tidak ada Oh, kali ini itu sana tuh. tidak bisa mendukung tim idolanya. Terima kasih sportivitas yang dijunjung tinggi di MPL Indonesia. Kita tahu semuanya bersahabat. Betul. Wow, Cloud sekarang yang akan diamankan oleh Geek. Pick preventif. Yang tujuannya adalah agar tidak diambil langsung oleh cewek juga di arah second picknya. Dan membuat kali ini perubahan akan terjadi mulai dari kubu Onyx. Dengan pick yang ketiga yang masih sangat terbuka bebas. Ini akan menuju ke arah Iritel dengan tujuan memenangkan match up di early game. Dan juga burst damage serta lifesteal tinggi dengan khas Cloud di early game. Oke, dan kalau kita melihat Cloud dari Marky, kunci dari Geek Farm, ini justru malah membuat Geek Farm terlihat cukup seram di 3 pick pertama mereka. Halo Kak, cantik Halo. banget. Ini tadi yang Pengen godain ada sampingnya, halo aja jadi. Tapi ini Momo-chan, KB ingat gak aku bilang hero nyaman Marky? Mereka nggak mau kehilangannya lagi bro. Ya makanya daripada nanti overthinking kayak Bruno-nya di ban, lalu Cloud-nya di ban, atau bahkan Iritel-nya di ban, lebih baik langsung amankan aja, pick preventif. Dan sekarang dengan Cloud yang muncul, aku lebih merasa bahwa memang akan ada lebih banyak hero-hero pengganggu untuk Marky itu sendiri. Terizla kali ini masih terbuka dan Boots bisa saja membawakan hal tersebut pada fase pick yang keempat. Tapi jangan pernah lupakan juga masih ada Edith yang kali ini terbuka dengan sangat bebasnya. Baloy bisa saja membawakan hal tersebut agar Cloud dari Marky tidak terganggu dengan kehadiran dari Onward dan juga Earthshatter-nya. dan Khalid bahkan ditutup begitu saja. Apakah memang potensi dari Terizla akan muncul? Gini, kalau ngomongin dari Khalid sama Luke yang ditutup, ini tandanya mereka tidak takut dengan crowd control. Tapi mereka lebih takut dengan burst damage. Mereka ingin menjaga pergerakan cewek untuk tidak di zoning out dengan damage. Tapi Dia ingat, lebih baik pakai Purify kali ini nampaknya. iya tapi jangan lupakan juga masih ada Yuzong. Nah itu. Power yang begitu luar biasa, jump in menuju ke arah belakang, Black Dragon Form yang nanti akan mengganggu Iritel. Oke. Dan memicu Purify mungkin. Bahkan sekarang tinggal diadu. Lu ambil Yuzong, gua respon dengan Xbox. Atau jangan-jangan exportnya yang bakal diamankan duluan. Atau mungkin Agar Terizla-nya tidak juga show up dari Itu dia. kubu Geek Farm. Jadi seakan-akan lagi-lagi Onyx akan memulai menjawab, mengadaptasi dari segi grafik mereka supaya ketika Geek Farm mempersiapkan planning mereka, ya, dia tunggu itu. Onyx udah punya jawabannya. Dia tunggu itu, dia Tapi tunggu lagi-lagi, respon. rotasi dari Suns dan juga Keyboy akan lebih disupport dengan kehadiran dari Gorg. Tindakan preventif yang membuat Onyx tentunya mereka udah bisa memberikan jawaban mereka dari segi draft benefitnya. Semenjak draft pick ini, seakan-akan Geek Farm ini gak dikasih kecil sama sekali. Yeah. Gorg yang mungkin akan membawa Onyx bisa memberikan satu draft terakhir yang cukup fleksibel. Dan mungkin menjadi satu draft yang akan membawa Onyx Menuju ke arah Yuzong nggak mungkin dari Geek. menuju ke arah pick yang lebih mengejutkan. Oke. Aku lebih suka dia export sih, jujur aja. Dari Geek, Board sisi Geek. dengan Aku lebih suka. lini belakang yang begitu banyak tapi Pakito dan Ruby masih Oke. sama hanya 80% dari Geek Farm. Oke, kalau mereka ngomongin seperti ini akan respons yang cukup variatif sih Profesor Kabin. Karena melihat adanya Ruby di sana, mungkin Terizla bisa menjadi sebuah jawaban. Karena mereka akan membawa para pasukan dari sisi Onyx akan tertarik ke pasukan Geek Farm. Entah kenapa export pun bagus menurutku karena poking damage ke Akai juga sangat-sangat kuat nanti di depan. Tapi mereka akan cukup berbahaya di laning phase-nya. itu dia, rotasi adalah hal yang perlu diperhatikan juga bagi Onyx. Ketika Yuzong ada satu maybe. XP lane yang masih belum muncul. Yuzong melawan Pakito agak sangat menarik sekali untuk memperhatikan match up-nya.
Tapi perlu diperhatikan juga belum ada cover yang begitu power untuk Terizla, menyentuh lini belakangnya. Sehingga Terizla adalah yang paling aman. menurut aku Terizla udah paling aman sih. Jujur ya, kalau ngomongin Terizla ini karena mungkin jawabannya dia ngerespon dari Ruby-nya sih. Benar. Mereka respon Ruby-nya di Mereka sana. respon Ruby-nya dan mereka cukup peka dengan poke damage dari Marky sendiri. Dan dengan jangan lupakan Cloud-nya. juga dengan penalty zone, hal ini yang akan mengganggu Marky agar blazing duetnya bisa terhentikan. Namun siapa sangka bahwa kali ini lagi-lagi kita harus melihat Pakito versus Terizla. Sehingga ini akan menjadi match up XP lane yang sangat-sangat mendebarkan. Wow, dengan dua approach yang sama di last pick dari Geek Farm membuktikan kalau mereka memang tidak gentar meskipun game pertama harus jatuh ke tangan Asang Raja Langit. Namun ingat mereka adalah The Kingslayer. Mereka menumbangkan Arakyu. Mereka juga sempat menumbangkan Bigetron kemarin. So ini adalah PR terakhir mereka. Kembali lagi gue masih benar-benar terpesona dengan seluruh produksi yang dimiliki oleh para kru MPL. Terima kasih banyak produksi di luar sana, tapi ini adalah game kedua. Mungkin bukan match point dan masih jauh, tapi ini adalah game mental. Karena membuktikan dengan kemenangan kali ini, Geek bisa balik dengan mental yang luar biasa atau bahkan Geek makin terperosok. So, MPL Grand Final minta tepuk tangannya! Game kedua yang masih panjang tentunya akan kita saksikan di babak grand final kita di Best of 7 Series. Geek Farm masih punya banyak sekali kesempatan, tapi apakah kesempatan itu akan dibuka oleh Onyx? Melihat sekarang pergerakannya Baloy udah nggak bakal ditahan lagi sama Kiboy. Malah Baloy yang akan lebih mengambil approach lebih agresif supaya Kiboy nggak dapetin timing yang pas di early-nya. Ya, 3-man move bahkan kali ini bisa membuka potensi untuk mendapatkan Little Wonder secara gratis tanpa adanya retribution dari Geek Farm. Wow, hal kondusif, ini guys. benar-benar membuat Geek Farm kayaknya ingin rotasi lebih cepat dibandingkan Onyx. Setup yang akan mereka ciptakan harusnya bakal lebih flawless untuk saat ini. Conclusive Blast tadi dipegang oleh Geek Farm sebanyak 2 pemain, Be. Ya, Dan- tujuannya dari tadi ya, dari game yang pertama agar Iya. bisa melakukan poking damage di early game. Namun lagi-lagi Holy Healing menjawab hal tersebut. Dan Aboy kayaknya sudah mulai terdeteksi, ini dia rotasi cepat ala Geek Farm. Dan Wilderness Blessing yang tidak mereka lupakan. Bahkan sekarang aku melihat Baloy dan juga Aboy ini udah mulai jalan secara bersamaan nih. Kalau kita ngeliat di game pertama mungkin Baloy sempat terpisah dengan Aboy. Tapi sekarang kayaknya duo mid Geek Farm ini benar-benar menunjukkan taring mereka. Untung saja. Tadi bukan Sans yang termakan, tapi di balik sana Kiboy. Dia tidak berhasil untuk recall. Padahal dengan posisi saat ini, Kiboy harus recall dan dia harus set up di arah Turtle Momochan. Untungnya dia nggak recall sih. Kalau misalnya memang nanti Aboy dan juga Baloy yang melakukan eksekusi ke arah cewek, takutnya tidak ada backup. Malah Kiboy justru mengambil langkah tersebut untuk menahan sedikit recall ya. Oke, agak berbeda untuk setup kali ini karena Nile sudah melakukan setup terlebih dahulu. Dan bahkan Aboy memiliki satu Mystic Gust. Damage yang diberikan akan lebih balance. Dan ini dia team fight 4 lawan 4-nya. Oke, langsung ada Mystic Gust dikeluarkan Aboy. First squad bukan di tangan Aboy, tapi press forward dari Kairi. Membalaskan satu ball point yang didapatkan oleh para pasukan dari Kickback Nile. Dapatkan Kiboy, penalty shot is coming up. Aduh, retribution terjadi, dapatkan Kairi. Masih mempertahankan retribution depan sana. Paulus akan coba dipaksa menggunakan flicker trigger disiplin kali ini tidak bisa lagi diselamatkan untuk dirinya. Mau tidak mau dibandingkan dia yang tumbang, ada baiknya flicker yang dia gunakan. Membuat satu turtle di tangan Geek Farm kembali nampaknya cukup sulit untuk game yang kedua. Sans benar-benar menutup kesempatan dari Aboy untuk mengeluarkan Mystic Gust-nya. Dipatahkan begitu saja dan Kairi menjawab dengan adanya follow up. Pressure Ward ke arah Aboy tadi, Be. Dan targeting damage dari Luke mau nggak mau harus ke Sans. Karena kalau Sans-nya masih ada dalam team fight, Geek Farm bakal kesulitan karena magic damage yang begitu banyak. Kairi jadi nggak ada yang pegangin. Heavy spin yang tadi sudah kita nantikan dari Nile pun tidak menjadi jawaban. Apresiasi dari Kairi benar-benar on point dan memang hal itu yang dicari sama Onyx. Oke, udah tidak ada flicker, ini informasi yang sudah didapatkan. MO Vended-nya gagal, MO Vended yang hampir saja bisa membuat Kairi tumbang dengan ada damage dari turret. Tapi lihat, dengan Marky yang masih menahan trigger disiplin terhadap Blazing Duet itu memang harus dilakukan. Tapi Nile offside bersama dengan Luke. Aboy is coming up, retribution di shot point. Masih ada heavy spin di belakang sana membuat seorang Pulse kali ini terperangkap dan nampaknya Luke harus menjadi korban hukuman atas pergerakan Geek Farm mencuri purple pop dari Kairi. Hukuman yang sempat diberikan sama Onyx ternyata masih menghantui Geek Farm. Terlalu jauh sepertinya invasi jungle-nya sehingga tidak memperhitungkan rotasi yang dibawakan oleh Kiboy dan juga Boots tadi, Profesor. Oh, Indonesia caster versus Inggris caster. Oke,
kita bakal melihat untuk game kedua kali ini, Profesor. Ya, fair enough kalau misalkan kita melihat untuk saat ini dengan talent prediction yang muncul tadi. Tapi kalau misalkan kita sedikit berkaca dengan Look yang sudah benar-benar 2 kali ter-shutdown kali ini. Yang pertama rotasinya, yang kedua poin dari death-nya. Oh, blessing duet from Marquez. Tapi di sana cewek masih bisa bertahan dan Marquez lipat headshot. Purify Gaming. Outplay akan terjadi dan bahkan K-Boy save the day. Berhasil ter-outplay. Marquez yang harus dapetin 1 poin ke atas cewek. Tapi lihat di sana K-Boy benar-benar menyelamatkan hari dari seorang cewek. Semahal itu pro flickernya. Semahal itu targetingnya. Lagi-lagi K-Boy membuat play dengan hero healer tapi Penalty zone from Fox membuat Kairi dengan retribution yang sangat baik mempertahankan Nel di depan sana, memaksa tim fight kembali. Last on heavy crossbow round dari cewek memporak-porandakan Gifam. Backline mereka benar-benar dilumpuhkan dan seakan-akan Onyx memiliki sebuah template permainan dengan Ruby yang digunakan oleh sosok dari Baloyski. Cinderella sudah mulai kehilangan magicnya. Cinderella sudah hampir habis waktunya. Apakah Gifam mereka pelan-pelan bisa diruntuhkan oleh Onyx, Profesor? dan ini dia jawaban atas gerakan yang menurutku sangat berisiko sekali dari Gigfam. Mereka tahu Marquis sempat ditumbangkan sesaat sebelum Turtle di area top lane. Tapi Look join ke area Turtle, bukan melakukan cut wave. Dan hal tersebut yang membuat Onyx kayaknya lebih percaya diri untuk melakukan teamfight 5 lawan 4, tapi kali ini Oh, cewek. Mystica, IMU, Purify Gaming masih menyelamatkan cewek. Blessing Dread for nothing. Tapi para pasukan dari Gigfam mereka mencoba melakukan respon di South Lane. Onyx ternyata tidak akan membiarkan seperti itu. Mereka akan coba memaksa teamfight kah? Karena kalau mereka memaksa teamfight ini agak cukup luar biasa kontradiktif dengan adanya permainan mereka yang mungkin bermain lebih sistematis, Profesor. Dan kalau kita lihat dari Nile-nya itu sendiri, dia belum mendapatkan heavy spin yang begitu mahal. Sejak awal kita melihat Turtle yang pertama. Dan bahkan Turtle yang kedua. Sehingga membuat Kairi dengan mudahnya bisa mengamankan retribution. Untuk sekarang, setup mulai dibuahkan lagi oleh Baleski. Pick off yang mereka cari dan ini dia. Team fight yang dipaksa. Oke, di depan sana masih ada K-Boy dan tidak mungkin bisa bertahan kah? Karena damage-nya tidak terlalu cukup. Energy harus set for Kairi. Berhasil mendapatkan Paloyski bersama dengan heavy speed cewek. Kali ini dilepaskan karena damage dari Sastar lalu sakit. Nail terperangkap, masih ada sosok dari cewek yang membalaskan keadaan. Setidaknya para pasukan dari Onyx mereka tertumbangkan 1 orang. Dan Aboy udah nggak ada lagi jalan untuk pulang. Flickernya masih coba ditahan dan para pasukan dari Onyx tidak membiarkan sedikit pun chance untuk Aboy bisa pulang di sana. Luka is coming up. Double jab! Masih bisa dihindari. Lihat dikolongin begitu saja. Luka gagal melakukan outplay. Dan bahkan Luka termakan. Gagal outplay terjadi kali ini. Outplay dari Sans dan juga cewek ternyata membuat Luke tidak punya kesempatan yang besar, Profesor. Ini Itu satu-satunya kesempatan loh. iya, dan bahkan terpatahkan begitu saja dengan lagi-lagi rotasi yang kalah. Dan sekarang retribution ketiga perfect Turtle untuk Kairi membuat Onyx jadi lebih snowballing. 5.000 gold difference di menit yang ke-7. Dan Nile mulai ketinggalan dari segi setupnya. Best first Turtle dari Nile kali ini sudah mulai terjawab oleh Kairi. Ini yang membuktikan bahwa Kairi dengan retributionnya masih sangat-sangat mengerikan. Dan ingat, Luke udah mulai mainin laning jauhnya. Berarti tim fight dari Gigfam ini akan terus-terusan 4 lawan 5. Tapi menurutku ini udah mulai terlambat. Karena awalnya Marki kemakan. Kalau Marki nggak kemakan, Luke-nya ikut team fight, itu nggak akan jadi masalah. Tapi untuk sekarang, karena Markinya udah kemakan, Luke mencoba untuk memainkan lane jauh. Tapi sekarang posisinya, ini cewek dan juga K-Boy bakal nempel terus berdua di lane jauhnya. Ya, jadi mereka mempersiapkan asuransi ketika ada pick off gaming dari sana. Energy Eruption Luka. Damage-nya nggak bisa dipedul. Heavy spin dapetin double stun, tapi nampaknya tidak berarti. Boots is coming. Menuju ke depan, press forward yang belum dapetin 1 momen skill, tapi mereka diporak-porandakan. Dipaksa ada blending duet from Marquez. Gagal mendapatkan apapun. Ditungguin oleh seorang Kairi. Tapi nampaknya para pasukan di Onyx too strong. Holy healing save the day again. Holy healing dari sang K-Boy yang membuat Marki benar-benar sulit banget untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. 6.800 net worth yang dipegang di menit ke-8. Dan siapa sangka cewek langsung build ke arah Demon Hunter Sword. Wow. Dia udah mengingatkan kita bahwa ini adalah permainan front to back. Onyx ingin mematahkan bagaimana setup pick off dari Gigfam. Karena terhitung dari game fact by Grab kita,
bahwa 595 turtle dan 509 lord sudah tersecure selama MPL Indonesia berjalan dan masih akan terus berlanjut. Sekarang di menit yang ke-9, cewek akan lebih percaya diri. Gak perlu bawa Wind of Nature. Dia punya Flask of Dionysus, dia punya Holy Healing. Dia akan bermain front to back lagi. Kalau seandainya setupnya kalah, makan hero-nya. Oke, Ini berarti tipikal seperti Baloy dan juga Nael bakal nangis. ini seperti storyline yang dibawakan oleh Momochan di early. Di pembukaan kita MPL Playoff. Percaya, karena Wind of Nature itu adalah self-defense. Tapi dia tidak gunakan itu dan dia percaya dengan adanya Keyboy Momochan. Ya, dia percaya dengan cover yang ada dari pemain-pemain Onyx. Dia percaya bahwa Boots bisa menzoni pemain-pemain dari Geekfam sehingga posisi dari cewek tidak bisa tersentuh oleh Geekfam. Dan Lord yang kali ini tidak akan dikontes oleh Geekfam jatuh ke tangan Onyx. Dan Luke tidak bisa berbuat banyak, Prof. Meskipun begitu, ini bukan pertama kalinya Geekfam berada di posisi under kondisi. Jadi mereka mungkin nampaknya tidak terlalu harus takut dengan Lord yang pertama sekalipun. Dan ini dia ganking pick off yang dipaksa. Oh my god, Move bakal coba di pick up. Happy birthday! All in telah terjadi. Multi makan ditelan bulat-bulat Profesor dan juga Momochan. Menculik satu pemain, gak ngaruh. Yang penting dari Onyx mereka fokus terhadap objektif mereka. Turret di area mid akan menjadi kompensasi hilangnya Boots, Profesor. Dan itu dia, push Geekfam yang sangat mematikan. Sehingga membuat teman-teman dari Onyx harus kehilangan satu punggawanya. Boots di setup dari Lord yang sedang berjalan. Nggak di-clear Lordnya. Dan ini mereka harus bergandengan, Prof. Biar nyebrangin sungainya tidak bermasalah, Prof. Bener banget, 4 pemain harus berdempetan. Dan untuk saat ini, Lord masih bergerak. Namun Luke mencoba untuk memanfaatkan lane jauh. 4 lawan 4 teamfight di area bottom lane akan terjadi. Oke, tapi dibalik itu semua para pasukan dari Geekfam mereka udah standby dengan semua utility yang mereka miliki. I'm offended sekalipun apakah heavy spin menuju seorang Keyboy atau tidak, tapi nampaknya terlalu offset Nael. Malah kali ini Nael yang terpocket damage-nya. I'm offended for nothing. Walaupun mereka tidak berhasil mendapatkan dari best turretnya, tapi kita berhasil mendapatkan dari view kamera sosok seorang Xie. Ya, tapi Kairi di sini tentunya lebih berfokus di bagaimana. Turret di area mid yang pecah, Luke. Tapi look, the best thing yang bisa dilakukan adalah coba mendapatkan turret Momochan. Walaupun harus ditukar dengan dirinya, nggak ada lagi yang bisa dia lakukan. Karena posisi dari Boots benar-benar udah melakukan cutting di area atas, sehingga Luke bisa diculik di area midnya. Dan Terisla dari Boots sekarang justru yang akan memainkan landing jauh, Profesor. Sehingga membuat Geekfam tidak akan nyaman dari 3 landingnya. Marky dia build ke arah correction side. Kali ini Wind of Nature menurutku lebih bijak karena memang cewek ini damage-nya udah nggak bisa dibendung. Berarti mau nggak mau, Marky akan main lebih safe. Targetnya adalah Kairi dan juga Keyboy. Atau Boots bahkan dengan permainan front to back. Sama-sama mau main front to back berarti Cimomo. Betul, masalahnya front to back-nya itu akan sedikit sulit untuk pemain dari Geekfam karena mereka akan tertinggal dari segi level yang dimana Marky udah level 12 tapi cewek unggul di level 15. Oke, kita lihat ini dia 35 detik sebelum adanya Lord yang selanjutnya. Pasti Geekfam akan mencari celah untuk mendapatkan 1 point kill dan yang dicari adalah Boots. Tapi Boots punya cover yang begitu banyak, Keyboy dan juga Kairi. Oh my god. Kedua belah pihak mereka menggunakan retribution-nya. Tapi sayang sekali Profesor dan juga Momochan kali ini di tangan dari seorang Kairi. Melihat permainan dari Onyx yang cukup responsif dan bahkan lihat seluruh bush dibuka oleh pasukan Onyx untuk menghindari cewek yang ter-takedown secara tiba-tiba. Seberapa tinggi kepercayaan dari cewek kepada pemain-pemain dari Onyx, Keyboy? Dilepaskan begitu saja untuk membuka semua rumput. Informasi didapatkan cewek, mapnya begitu terang kecuali mungkin posisi dari Luke yang terlihat di posisi atas. Ini udah diketahui oleh pemain Onyx sendiri. Oke, gameplay 1-3-1 dari Geekfam. Mereka berencana untuk melakukan split push dan itu dia yang dilakukan oleh Luke di area top lane. Dengan tujuan untuk mendistract teman-teman dari Onyx ketika ada di Lord. Ya, dan bahkan memaksa satu pemain dari Onyx ini harus pulang kah? Karena sepertinya teamfight-nya akan menjadi 4 lawan 5. Oke, tapi nampaknya di depan sana mereka memasang teamfight kembali menuju ke arah seorang Baloysky yang dimakan dengan sangat enak. Sangat lezat. Karena tidak terlalu keras dan bahkan damage per second yang diberikan oleh cewek. Seperti kata Profesor KB akan ditelan dan benar-benar dihempaskan ke dalam lautan Land of Down. Tapi di balik itu semua, dengan adanya satu buah base turret di arah top lane, itu membuat space yang sangat mahal untuk Geekfam. Dan mereka harus memanfaatkan semua yang dilakukan oleh Luke. Di depan sana penalty sound. Godlike dapatkan blazing dan pemakai nampaknya tidak berhasil. Luke mencoba untuk mendapatkan cewek dan shutdown.
akhirnya terjadi. Tapi Nile dipukul mundur ke arah belakang dan bahkan coba tumbang. Kali ini tidak ada power of retribution from Kickfam. Luke telah maksimal mencoba mendapatkan cewek. Tapi nampaknya Nile yang gak kuat menahan semua damage yang diberikan Onyx, Momochan. Tapi pertukarannya jadi nggak adil karena Nile harus tumbang sehingga tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh Geekfam, Profesor. Dan ini dia pemegang Retribution yang bertanggung jawab untuk Lordnya. Dan memang sangat sulit untuk engage ke depan karena tidak ada lagi damage dealer. By item aja di sini sangat-sangat under dari Nile itu sendiri. Hanya berdasarkan dari Blade Armor, gak punya Guardian Helmet. Beda sama Kairi, dia build ke arah Guardian Helmet. Agar dari segi regen HP dia bakal lebih sustain di area Lord. Dan teamfight kali ini akan menunggu cewek datang ke area 5 Tapi nampaknya tanpa adanya cewek mereka juga berhasil mendapatkan 1 point kill. Tidak ada inisiator di garis depan. Best turret berhasil dipecahkan. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx mereka menunggu dengan ada minion yang bergerak. Tapi dengan adanya recall dari kedua belah tim, mereka nampaknya tahu split push akan coba terjadi. Dari bottom lane, cewek akan mengejar karena Luke damage yang terlalu sakit dan nampaknya Luke kali ini mencoba dengan semaksimal mungkin. Lihat, guntingan belum terjadi tapi Luke yang sudah take down. Walaupun dengan metode gunting tadi udah mempersiapkan 2 back untuk Geekfam tidak bisa pulang ke dalam base-nya. Dimana Hunter Sword yang sudah dipersiapkan cewek ternyata membuktikan bahwa Luke mampu untuk ditumbangkan dengan cukup mudah, tapi Windtalker baru aja selesai untuk cewek, Profesor. Iya, ini untuk mengejar Luke-nya juga dengan movement speed dan attack speed yang jauh lebih tinggi. Dan jangan lupakan efek Typhoon yang akan membuat damage tambahan dalam bentuk magic hybridnya bakal membuat cewek makin lebih mengerikan. Dan ini dia, team fight lagi dipaksa di area bottom lane. Damage yang benar-benar mengagetkan harusnya. Membuat para pasukan dari Onyx mereka berhasil mendapatkan best dari arah bottom lane. Dan bahkan bukan hanya dari Geekfam yang kaget dengan damage dari cewek. Onyx juga nampaknya udah mulai harus respect sih nama damage-nya Aboy. Bahkan ini udah mulai mengerikan sebenarnya untuk Onyx. Kalau mereka drag game ini terlalu jauh, Profesor. Ingat, Geekfam, mereka punya Cloud, mereka punya Valentina. Dan bahkan aku bisa merasa damage dari Luke ini juga akan mulai sedikit berasa. Kalau mereka memang sudah tidak terlalu fokus untuk split push-nya. Iya. Mengingat tidak ada 2 turret test dari sisi Geekfam. Dan Lord Advantage dengan 3100 ini akan I'm membuat open ada that team fight. Blacker. Keyboy masih selamat dibalikan kembali tim fight-nya. Karena mereka kehilangan Galaxy. Para pasukan dari Onyx mereka merespon balik. Ini bukan respon yang biasa. Mereka bahkan memaksa retribution depan sana atas Nile. Mencoba mendapatkan Sans Kyrie. Mungkin damage terjadi tapi balik lagi Profesor KB. Holy Healing knock counter untuk kali ini. Kyrie mendapatkan Aboy. Disambut dengan sosok boots. Benjol pala dari Aboy. Penalty zone yang terlalu sakit. Padahal dia baru aja jadi ke Holy Crystal, tapi sepertinya Onyx. Oh, Nile mencoba untuk memporak-porak dapatkan dari sosok Onyx. Tidak berhenti. Mereka memaksa team fight. Recall kembali terjadi. Marque berhasil menyelesaikan clear minion yang sangat cepat. Tapi ternyata Marque di sana hanya buying time. Semaksimal mungkin mencoba untuk membuat para pasukan dari Onyx tidak menyelesaikan game ini. Tapi di balik sana, Poloski dengan ada crowd control. Luke, clear minion kembali terjadi. Tapi cewek dengan roar membuat Luke bahkan coba buying time dan nampaknya berhasil. Tidak selesai kali ini, tapi mereka masih ada guntingan yang udah disiapkan Onyx. Luke, Aboy kali ini tidak bisa merespon dan tidak ada sosok apapun. Hanya buying time dan Luke tidak dibiarkan untuk pulang. Karena mereka udah mempersiapkan itu. Mereka kiting, mereka biarkan biar load selanjutnya akan bisa berada di next wave, Profesor. Usaha yang dilakukan sama Luke ini benar-benar membuat Geekfam punya nafas yang setidaknya sekarang mungkin mereka nggak bisa ngelakuin kontes ya, Prof. Aku malah mau kontradiksi dengan Momochan. Memang buying time terjadi. Ya. Mungkin nafas tambahan, tapi malah pertanyaan sebaliknya adalah ketika nafas ini mereka dapatkan Lordnya dan mereka masuk perangkap ke dalam Onyx yang udah siap dengan guntingan mereka. Ini malah menjadi sebuah pertanda kalau Geekfam yang dalam posisi terperangkap, Profesor. Dan itu mematahkan split push juga. Geekfam yang winning kondisinya 1-3-1 tadi posisinya. Ada Cloud, ada Pakito, bisa menjalankan lane jauh. Tapi kali ini benar-benar tershutdown semuanya. 4 poin kill dari Geekfam, 10.000 gold lead dari Onyx. Membuat kesenjangan dari segi goldnya benar-benar sangat jauh sekali. Tapi setidaknya ini menjadi 5 lawan 5. Ya, Ketika mereka lawannya kembali masuk. lagi di bola 5. Cewek tidak terperangkap, Aboy masih ada flicker, Mystic Gas! Flanking dari Aboy.
berhasil membaik time sedikit, tapi dengan ada Immortality Baliski masih terlalu kuat. Push penalty zone-nya tidak mendapatkan Marquez. Di belakang sana damage terlalu besar diberikan oleh para pasukan dari Onyx, tapi Aboy masih bertahan dan lihat Lordnya masih ditahan oleh para pasukan Geekfam walaupun mereka defense dan Blazing Duet hanya clear minion. Kairi masih terlalu kuat dan bahkan oleh Pantesa menghasilkan pergerakan dari Marquez dan game kedua dan tangan tim Onyx. Game kedua yang berhasil di-secure meskipun kita melihat Geekfam. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk bisa men-drag game ini lebih jauh. Namun ternyata sang landak tidak ingin disetir begitu saja. 2-0 diamankan. Tapi Profesor KB, Momo-chan balik lagi. Ini bukan pertama kalinya Geekfam berada di dalam under point atau under condition. Jadi Dan ini, mereka nggak usah khawatir. tapi masalah ini membuktikan bahwa Onyx dengan hero healernya, nggak cuma initiatornya. Kita tidak melihat Kufra, kita tidak melihat Chow dari Keyboy, ini Rafaela yang menandakan bahwa teamfight mereka makin lebih solid play. Tapi satu hal yang paling penting juga dari teamfight tadi, cewek yang mencuri perhatianku. Demon Hunter Sword yang dibuild se-early mungkin. Ya, Lalu ditambah dengan Immortality yang tiba-tiba didapatkan ketika melihat adanya Aboy dan Luke yang melakukan flanking. Membuat dia sulit untuk ditargetkan. Dan pembelian dari item ketika team fight. Ini menandakan bahwa mechanical item management dari cewek pun sangat-sangat ditakuti. Gold laner loh, bukan jungler sekarang. ya, prioritas item yang benar-benar dibutuhkan di saat team fight. Nah, karena dia gold laner, jadi perlunya item itu pasti tertutupi. Gold laner semuanya sekarang pasti bakal punya gold yang banyak. Ya, Gold yang banyak ini dia convert gak cuma untuk power potion, tapi untuk item defense dia. Lagi jalan, lagi ngehit pakai Iritel, tiba-tiba punya Immortality dong. Jangan-jangan setelah Immortality dia bakal build ke arah Rose Gold Meteor. Atau bahkan Winter Truncheon. Ini dia yang menandakan bahwa sekarang gold laner gak perlu fokus untuk flanking, gak perlu fokus untuk deal damage, tapi gimana caranya bertahan hidup dengan item yang dimiliki dan gold yang didapatkan. wah, terlihat Onyx. Mereka tidak hanya belajar dari strategi atau mungkin planning di dalam gamenya, tapi gimana individual plannernya ini berjalan banget dari setiap pemainnya. Ya, tapi Kak, kayaknya aku gak kaget. Dari zaman M3 sampai bahkan mungkin sekarang, cewek emang sering outplay ketika memang dapetin momentumnya. Siapa yang ingat One yang tiba-tiba beli Rose Gold Meteor dan juga Wind of Nature? Karena hal tersebut yang mencuri perhatian kita terhadap cewek. Dan itu dia yang mungkin membuat salah satu pemain dari Onyx, gold lanernya cewek, susah banget untuk ditangkap. Dan bahkan susah juga untuk tergantikan. Ini benar-benar jadi satu pemain yang menyulitkan banget. Keyboy yang menjadi player of the game. Meskipun dia tumbang 2 kali tapi lihat asisnya, Iya. lihat supportnya, covernya Be. Dan kill participation 91%. Memberikan identitas bahwa memang Keyboy bermain dengan cover sekaligus menjadi sosok yang menempel dengan 4 pemain lainnya. Dan siapa sangka bahwa Brute Force adalah pilihan dari Keyboy itu sendiri. Dan terakhir mungkin dia mau menuju ke arah Athena Shield. Biar gak kena burst damage dari Aboy. Flask of Theosis membuat semua roamer di MPL Indonesia perlu belajar terhadap hero healer. Patch terbaru kali ini benar-benar membuka mata kita bahwa Flask of Theosis sebegitu powerfulnya Cimomo. Iya. Dan ini yang mungkin menjadi salah satu penghalang dari Onyx ketika kita berbicara dari regular season. 2 minggu berlalu kita melihat bagaimana cepatnya Keyboy belajar dengan hero healer dan ternyata sudah bisa dia bawakan di babak playoff. Dan bahkan ya ini keterbalikannya dari Baloy aku bisa bilang. Kalau kita tahu ini adalah meta Baloy, di mana meta yang sebenarnya bikin Baloy itu kuat banget dengan meta-meta healer ya, dengan hero-hero healer ya. Tapi berbanding jauh ketika Keyboy membawakan Rafaela di 2 game ini, kita nggak ngelihatnya hero pick off. Kita melihat adaptasi Keyboy yang lebih mengcover cewek dan juga damage dealer lainnya. Karena udah habis juga gak sih? Matilda dibuang, Paramis juga diamankan, Angela juga tidak diberikan. Sehingga opsi dari Geek itu tinggal Florin sama Estes. Yang dimana dua-duanya mungkin tidak begitu sinergi dengan Geekfam. Tapi untuk kali ini aku setuju dengan Cimomo karena hero healer begitu powerful. Daripada pick off yang tidak berjalan,
daripada setup tidak dipatahkan, Geek Farm betul-betul perlu menemukan jawaban atas hero healer ini. Dan masih belum ketemu jawabannya dari 2 game terakhir tadi. Apakah game ketiga mau tidak mau Estes atau bahkan Florin perlu dimunculkan? Agar nantinya opsi dari hero healer yang dari tadi sudah dipatahkan semenjak drafting phase di game yang pertama, ini bisa terjawab. Karena dari sepanjang game kedua berjalan, Cimomo, kita sudah melihat Luke yang melakukan flanking ke arah dari cewek, flankingnya pun dibatalkan terus gara-gara Flash of the Abyss. Iya. Flanking dan flanking yang dibatalkan membuat permainan dari Geek Farm front to back-nya selalu terjadi. Karena damage dealer-nya duluan yang dimakan. Dan kita tidak melihat lagi flanking di menit yang ke-16 karena potensi terbuka dari Geek Farm. Ketika metode flankingnya dijalankan dan bahkan damage dealer-nya yang bakal dimakan duluan, ini membuat Geek Farm jadi tidak memiliki sumber daya damage terhadap Onyx. 10.000 gold terlalu jauh sih dari segi item, dari segi manajemen wave, dan bahkan dari segi damage deal yang diberikan tidak begitu berimbang sehingga membuat game ini lagi dan lagi dikendalikan oleh Onyx. Geek Farm masih tersetir. Sejauh ini Geek Farm benar-benar nggak dikasih celah yang bisa dimaksimalkan untuk nyentuh ke arah ceweknya. Karena lagi-lagi garda depannya sangat amat menyebalkan. Mereka punya Keyboy yang bisa mensupport pergerakan dari hero-hero dive dari Geek ini dengan satu buah mini stun. Dan lalu lihat. di sisi belakangnya ada support dari Gordnya Sans. Dan lihat Sans dengan satu Ancient Talisman agar dia bisa melakukan spam dengan mudahnya. Dan jangan lupakan juga Demon Hunter Sword yang dibuild dari cewek se-early game itu di menit yang ke-8. Dan sesimpel itu juga untuk menumbangkan di depan. Karena memang Guardian Helmet atau bahkan item seperti yang dikiras akan dimakan oleh Demon Hunter Sword stack 5. Great Dragon Spear juga dibawakan. Iya. Agar cewek dengan tambahan dari movement speed gak perlu mengandalkan yang namanya Windtalker atau bahkan sepatu. Cewek hanya butuh Holy Healing dari Keyboy. Dan lihat last itemnya, Immortality. Siapa sangka di tengah-tengah team fight, cewek masih sempat-sempatnya untuk nge-build ke arah item tersebut. Membuat gerakan dari Onyx bisa jauh lebih fleksibel. Dan secara individu dia nggak perlu susah-susah untuk minta tolong sama Keyboy. Karena individual item manajemennya udah cukup agar menutup gerakan dari ceweknya itu sendiri. Oke, dan bahkan kita ngelihat tidak ada objektif yang berhasil didapatkan oleh Geek Farm. Karena mirroring yang dilakukan oleh Onyx ini benar-benar berhasil. Look yang dipaksa untuk memukul landing jauhnya ngebuat Geek Farm selalu berada di posisi 4 melawan 5. Meskipun kayak 4 melawan 4, tapi posisi dari efek sisi yang dimiliki sama Onyx ini terlalu besar. Bahkan Aboy aja aku nggak ngelihat ada beberapa kopian IMU yang benar-benar efektif untuk teamfight-nya Geek Farm. Sejak early game dia Gitu. ambil Mystic Gas, tapi ternyata targetnya di sana hanya ada Keyboy. Dan Keyboy ditukarkan dengan Turtle dan poin kill yang begitu banyak, 2-1. Menurutku tidak begitu adil. Dan Turtle-nya perfect Turtle, jadi perlu diingat Nile yang dari tadi mendapatkan Turtle yang pertama sekarang sudah mulai terbaca gerakannya. Sudah mulai didinai oleh Kairi, 2 kali Fredrin pick-nya. Dan apakah ini akan menjadi identitas bahwa Valentina first pick? Belum menjadi jawaban atas teman-teman dari Geek Farm. Karena inilah yang perlu dihadirkan oleh Onyx. Pick variabelnya terlalu banyak. Terizla yang bisa membungkam Aboy dengan dash-nya. Dan Iritel yang dibiarkan agar cewek memenangkan match up atau bahkan head to head di area gold lane. Membungkam Marky dengan permainan save-nya dari game yang pertama hingga game yang kedua kali ini. Malah aku berpikir Rafaela yang di-pick 2 kali sama Onyx ini mungkin bisa jadi kunci. Kalau memang Geek akan memulai lagi dengan first pick di game ketiga, kemungkinan mereka harus bisa mendinai pick Rafaelanya. Atau jangan-jangan berikan Rafaela kepada Keyboy dan mainkan Lancelot untuk Nile. Sehingga opsi dari Assassin-nya pun muncul. Dan hal tersebut yang akan memporak-porandakan lini belakang dari Onyx sendiri gara-gara Assassin play yang dibuatkan oleh Nile dari Geek Farm. Tapi jadi pedang bermata dua juga. Kalau misalnya mereka memang memaksakan Lancelot yang akan berhadapan dengan Fredrin, kita sudah melihat Geek Farm Masalahnya- kemarin bertemu dengan Bigetron. Nah masalahnya kemarin Bigetron melakukan hal tersebut